tahu loh, hati kamu sangat lega ini. Aku telah menyelesaikan semua yang aku lakukan, Nov. Tapi aku benar-benar minta maaf, Nov. Sekarang kalau kamu mau marah, kalau kamu mau bentak aku, kamu mau pukul aku, karena aku tahu aku benar-benar salah. Jangan tinggalkan aku, izinkan aku memperbaiki pernikahan, meninggalkan aku, Nov. Aku mau kita memperbaiki rumah tangga ini. Hakim yang baru saja bangun dari tidur nih guys. Nah, dia di situ ingin melihat istrinya. Nah, ketika dia berbalik dan ingin melihat istrinya, ternyata di sampingnya sudah tidak ada istrinya. Nah, tentu saja hal tersebut membuat hakim sangat khawatir tentunya ya. Dimana ya Tami saat ini, apakah dia menghilang lagi seperti itu? Nah, itu yang bikin hakim ini khawatir dan kemudian dia memutuskan pergi ke dapur. Mungkin barangkali dia ada di dapur. Dan ternyata dia berada di dapur. Ya guys ya. Dan ternyata di situ hakim tanya, ngapain di sini sendirian? Apakah lagi mikirin Pak Bagas? Apakah masih mikirin Pak Bagas? Seperti itu. Dan kemudian Tami mengatakan bahwa dia masih teringat dengan kata-katanya Pak Bagas yang menyatakan bahwa Pak Bagas melakukan itu semua karena dia pengen balas dendam kepada Novia. Ya, kenapa dia ingin menghancurkan keluarga Wardana? Karena ingin balas dendam kepada Novia. Nah, kira-kira hakim ini tahu nggak ya mengenai hal ini? Nah, kemudian buat hakim ini semakin bingung. Tentu saja dia tidak tahu apa-apa seperti itu loh. Bahkan dia juga tidak tahu kalau Pak Bagas itu mengenal Novia. Nah, maka dari itu yang membuat pertanyaan sungguh besar di pikiran mereka. Emang Pak Bagas itu mengenal Novia ya? Karena setahu memang Tami tahu bahwa Novia sahabatnya itu bukanlah orang yang jahat. Lalu kenapa ada tiga yang ingin jahat sama Novia? Nah, itu yang bikin pertanyaan besar di Tami gitu loh. Kok ada aja seperti lo itu. Nah, itulah yang ada di pikirannya. Menurut hakim gak usah terlalu dipikirkan. Besok kan ke kantor polisi. Maka dari itu dia lebih baik besok ke kantor polisi untuk menanyakan langsung kepada Pak Bagas agar mengetahui yang sebenarnya. Jadi gak usah dibawa pusing. Nah, mengenai Mama Asid yang lagi tidur membuat dia itu harus memikirkan sesuatu nih guys. Ya. Nah, sementara suaminya Pak Arjuna itu baru bangun. Dan ternyata jam 2 pagi dia sudah bangun nih guys, dan dia tidak bisa tidur. Dan kemudian ketika dia tidak bisa tidur, dia memutuskan nih guys untuk bangun dan langsung mandi. Tapi sebelum itu nih guys, dia teringat dengan baju pemberian dari Kinara, dimana Kinara itu mengingatkan dia, ya kan, pemberian baju pada waktu Kinara masih berada di rumahnya, seperti itu loh guys. Dan pada waktu itu memang ketika Pak Arjuna ini mengajak Kinara jalan-jalan ke mall beli baju, di situ juga Kinara memilihkan baju yang bertuliskan My Grandpa, the best my grandpa ever, seperti itu. Yang menyatakan bahwa tentu saja membuat hatinya Pak Arjuna ini suka sama Kinara dan tentu saja membeli kaos tersebut pilihan dari Kinara, cucunya yang ia anggap satu-satunya saat ini. Dan tentu saja dia juga sedih karena dia tidak bisa menjadi grandpa yang terbaik. Nah, sementara itu ada Novia di mana dia masih memikirkan mengenai perceraiannya. Apakah dia harus bercerai atau tidak? Setelah dia mendapatkan nasihat dari mamanya sehingga memperkuat jalannya dia untuk bersatu kembali dengan Jeffrey. Namun apalah daya Novia juga tidak punya kuasa apapun. Dan dia juga tidak tahu apakah dia harus ngomong ke Jeffrey untuk memperbaiki rumah tangganya atau seperti apa. Karena kalau diperbaiki juga Pak Arjuna tidak suka sama Novia. Takutnya dia akan sakit untuk sekian kalinya. Maka dari itu dia hanya bisa memandangi sedih seperti itu. Nah, kemudian Mama Esi menghampiri Novia ke kamarnya karena tahu bahwa Novia hari ini mau sidang, maka dia memutuskan ingin menemani Novia karena tentu saja Novia pasti butuh dukungan dari Mama Esti. Maka dari itu Mama Esti berinisiatif menemani anaknya Novia nih guys untuk hadir di acara persidangan pertamanya dengan Jeff. Namun Novia mengatakan tidak usah. Doakan saja yang terbaik buat Novia karena Novia bisa sendiri seperti itu. Namun tetap saja membuat Mama Esti ini khawatir ya karena dia kesana kan sendirian. Takutnya dia drop,
Takutnya dia nggak kuat, takutnya mungkin dia pingsan di jalan seperti itu. Namun Novia hanya bisa menguatkan diri dia sendiri dan minta doanya kepada Mama Esti supaya jalan pernikahannya yang terbaik dan diberikan hasil yang terbaik ketika sidang perceraiannya nanti. Mudah-mudahan itu yang terbaik buat diri Novia, buat janinnya. Karena walau bagaimanapun sampai saat ini, Novia yang sedang mengandung anaknya Jeffrey masih belum mengetahui akan hal itu. Nah, itulah yang bikin Novia ini tentunya sedih dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Maka dari itu dia berusaha untuk memeluk mamanya. Dan tentu saja Mama Esi sangat peduli dengan Novia, walau bagaimanapun kasihan Novia gitu loh. Pernikahan yang masih muda, dia harus mengalami begitu banyak cobaan. Sementara itu, Jeffrey juga lagi berpikir mengenai pernikahannya, apakah dia harus bercerai dengan Novia atau tidak, dan dia melihat lagi cincin pernikahan yang dikembalikan oleh Novia kepada Jeffrey, dan dia berusaha untuk melihat dan menata ulang apakah dia perlu untuk kembali rujuk dengan Novia seperti itu nih guys. Karena walau bagaimanapun dia masih mencintai dan berharap yang terbaik buat pernikahannya. Dan di situ nih guys, ketika dia mau ke persidangan ya, di situ ada Pak Arjuna nih guys ya. Di situ Jeffrey pengen pergi ke persidangan sendiri tanpa campur tangan dari Pak Arjuna. Dan tentu juga Jeffrey yang sudah mengetahui semua niat busuk dari Pak Arjuna lah yang telah membuat hubungannya jauh dengan Novia ini semua gara-gara Pak Arjuna. Semuanya Jeffrey sudah tahu ya kenapa dia bisa bercerai dengan Novia, dia sudah tahu tentunya ya guys ya. Dan di situ Jeffrey tentu mengatakan kepada papanya tersebut bahwa selama ini yang merekayasa perceraian dan lain-lain itu adalah papanya. Dan tentu tidak hanya itu saja ya, Jeffrey juga tahu bahwa ternyata orang yang telah mengusir Novia dan juga Mama Esi dari rumah itu adalah Pak Arjuna itu sendiri, bukan Novia menginginkan pergi sendiri. Dan Jeffrey juga tahu bahwa nomor HP-nya Novia, nomor handphonenya Novia yang disimpan di HP-nya Jeffrey itu juga dirubah oleh Pak Arjuna, dan itu semua adalah ulahnya papanya. Dan tidak hanya itu, tentu saja Jeffrey harus ya bercerai, itu semua juga karena papanya seperti itu. Itu semua adalah ulahnya Pak Arjuna seperti itu. Tentu saja Jeffrey tidak terima dengan semua perlakuan yang dilakukan oleh papanya. Dan kemudian tentu saja Jeffrey sangat marah karena walau bagaimanapun dia harus mengalami halusinasi, dia harus mengalami wahab, dia harus mengalami delusi dan lain-lain. Semua permasalahan hidup dia, stresnya dia, itu root cause-nya adalah Pak Arjuna itu sendiri. Jadi Pak Arjuna adalah root cause dari setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan Jeffrey. Jeffrey sungguh sangat tidak terima nih guys. Jeffrey juga berkata bahwa ini cukup jadi yang terakhir bagi papanya untuk mencampuri urusan rumah tangganya. Karena jika nanti papanya ini mencampuri urusan rumah tangganya, maka dia akan pergi dari hidupnya Pak Arjuna untuk selama-lamanya. Seperti itu nih guys. Dan tentu saja Jeffrey sangat marah betul kepada papanya, karena pastinya Pak Arjuna ini puas ya melihat kehancuran rumah tangganya Jeffrey dan Novia. Pak Arjuna hanya mengatakan bahwa dia peduli dan demi kebaikan Jeffrey. Tentu saja Jeffrey justru sangat sedih. Demi kebaikan apa? Orang semua rumah tangganya hancur, Novia yang tidak apa-apa harus jadi korbannya. Padahal Novia tidak pernah menggugat Jeffrey. Lalu kenapa? Padahal itu kan atas permintaan papanya sendiri melalui pengacaranya Lucky seperti itu, ya kan? Dan semua ini harus terjadi, setiap permasalahan itu gara-gara papanya. Namun Pak Arjuna tetap tidak mau minta maaf dan kekeh pada pendirian yang terjadi demi kebaikannya Jeffrey. Melainkan tidak seperti itu secara faktanya. Tentu kekecewaan Jeffrey ini sungguh sangat besar kepada papanya. Berharap bahwa memang dia mau keluar saja dari rumah daripada diikut campuri ya oleh papanya seperti itu. Dan di situ Pak Arjuna tidak bisa berkutik apa-apa karena Jeffrey sudah tahu yang sebenarnya. Nah, ketika itu juga Jeffrey yang mau melangkah pergi ke persidangan, ada mamanya yang selalu mendukung dia. Dan dia pamit kepada mamanya, apapun yang terjadi demi kebaikan apapun, mamanya akan selalu mendoakan Jeffrey. Nanti kalau dia butuh sesuatu ke mamanya
Usai persidangan bisa telepon mamanya karena mamanya akan selalu menunggu. Dan bahkan Mama Astrid ini juga menawarkan untuk datang ke persidangan, mengantarkan Jeffrey, menguatkan Jeffrey, memberi dorongan Jeffrey. Namun Jeffrey tidak perlu, dia bisa sendiri. Apapun keputusannya nanti, berharap bahwa Jeffrey ini yang terbaik. Keputusan itu akan jadi keputusan yang terbaik buat Jeffrey. Seperti itu. Namun tetap sesuai dengan harapan Mama Astrid bahwasannya hubungan mereka harusnya baik-baik saja. Nah, mengenai Tami itu mau hadir ke persidangan karena ingin menjadi saksi ya guys ya. Karena pasca penangkapan Pak Bagas itu sendiri, Tami diminta untuk jadi saksi tentunya ya guys ya. Dan tentu saja Tami tidak sendirian ke Polsek Tanah Bata. Tentunya ada juga suaminya Hakim yang selalu mendukungnya. Nah, Pak Arjuna ini masih berpikir ya apakah nanti Novia dan Jeffrey itu jadi bercerai atau tidak ya, karena Jeffrey sudah tahu semuanya tentunya ya. Makanya dia berpikir seperti itu karena usahanya selama ini gagal. Usahanya sudah gagal seperti itu nih guys. Dan dia tidak berkutik apa-apa nih guys tentunya. Karena Jeffrey sudah tahu semua niat busuk yang dilakukan oleh papanya Arjuna yang membuat kesalahpahaman itu. Nah tiba-tiba Cahyo datang dan memberikan surat dari pengadilan. Dan surat pengadilan itu menyatakan bahwa lusa akan ada ya persidangan mengenai hak asuhnya Kinara seperti itu. Novia ini tetap tidak habis pikir ya guys ya dengan persidangan kali ini karena sudah persidangan itu pastinya Kak Jeff ini sudah bukan lagi suaminya. Tentu saja Novia sangat sedih karena walau bagaimanapun Novia berharap yang terbaik tentunya ya dalam kehidupan dia seperti itu loh guys. Dan ketika dia sudah sampai ke tempat persidangan itu, tentu saja Novia ini diminta untuk mematikan handphone supaya jalannya persidangan ini berjalan lancar dan tidak ada gangguan apa-apa. Maka dari itu, Novia harus mematikan semua ponselnya. Ya, alat elektroniknya dimatikan. Nah, setelah itu baru Novia ini diizinkan untuk masuk ke persidangan. Dan tentu saja di situ dipandu oleh seseorang petugas ya, sehingga Novia bisa berada di tempat itu tentunya ya. Namun tentu saja membuat hati Novia ini sedih. Karena walau bagaimanapun persidangan itu bukanlah hal yang diinginkan dia. Nah, sementara itu ada Oma Nilam yang baru saja mendapatkan pasportnya cucunya Brian tersebut sudah tiba dan sudah ada di genggaman dia nih guys karena kurir sudah menyampaikan di tangan dia. Dan tiba-tiba ketika dia mau masuk di situ ada anaknya Auntie Nada di mana Nada ini berkata, "Loh itu apa Ma?" Dan ternyata itu adalah pasportnya Tony. Ternyata pasportnya Brian sudah jadi seperti itu. Nah sebenarnya hal tersebut juga membuat Auntie Nada ini sedih karena pastinya akan kehilangan Brian banget. Maka dari itu dia mengharapkan kepada mamanya untuk makan siang bersama nih guys. Karena tentunya dia sudah tidak akan bertemu lagi kalau sudah sampai di Singapura ya Brian itu. Nah Brian ini nih guys yang sudah semangat excited mau homeschooling tentunya ya. Namun ternyata dia hari ini tidak perlu homeschooling lagi dikarenakan dia mau ke Singapura untuk jalan-jalan, padahal Brian ini mau dibawa pergi ke Singapura untuk belajar di situ nih guys. Dan tentu saja Auntie Nada ingin mengajaknya makan siang nanti. Maka dari itu Brian tidak perlu untuk belajar hari ini karena mau makan bersama setelahnya. Padahal Brian ini sebenarnya dibohongin oleh omanya di mana yang menyatakan bahwa Brian itu sebenarnya tidak mau jalan-jalan melainkan mau ditempatkan di Singapura untuk selamanya. Dan tentu saja Brian pastinya akan sedih jika mengetahui akan hal itu. Novia yang sudah hadir di persidangan itu sudah duduk dengan sangat siap walaupun dalam hatinya sangat sedih. Dan di situ juga ada suaminya Jeffrey yang sudah mulai memasuki persidangan dan tentunya dia pastinya sedih banget seperti itu loh guys karena dia melihat Novia. Walau bagaimanapun dia tidak ingin bercerai guys dengan istrinya tercinta karena harapan terbesar Jeffrey adalah bisa bersama Novia dan membahagiakan Novia. Dan ketika Novia melihat di belakangnya ada Jeff di situ bersama dengan pengacaranya membuat dakdikduk hatinya seperti itu nih guys. Tentu saja Novia sangat sedih. Di situ Jeffrey memandangi Novia nih guys. Nah, apakah Jeffrey akan memutuskan untuk bercerai? Nah, di situ yang buat hatinya Novia sangat sedih tentunya ya. Dan di situ karena mereka semua sudah datang, tentu saja nih guys, tentu saja juga ada
para hakim yang akan hadir nih guys. Dan ketika para hakimnya ini sudah mulai menghadiri, tentu saja jalannya persidangan sudah akan pasti dibuka. Dan di situ pastinya akan bikin deg-deg mereka tentunya ya. Apakah mereka ini akan bercerai atau tidak? Namun Novia juga mengharapkan yang terbaik. Dan ketika semua para hakim ini sampai nih guys di situ, otomatis persidangan pun juga akan dimulai seperti itu nih guys. Dan Jeffrey sungguh sangat siap menjalani persidangan kali ini nih guys. Maka dari itu nih guys, sebelumnya Jeffrey harus membacakan beberapa hal terkait biodata dirinya dan alasan dia kenapa menceraikan istrinya. Karena tentu saja pasti ada penggugat dan yang tergugat seperti itu. Nah maka dari itu, Jeffrey harus melakukan prosedurnya terlebih dahulu sebelum acara persidangan itu dimulai dan mereka berdua harus resmi bercerai seperti itu nih guys. Dan di situ Novia hanya bisa diam seperti itu, dan tentu saja ketika semua sudah siap ya guys ya, sebelum Jeffrey ini membacakan ya. Nah kemudian hakim ini bertanya kepada penggugat. Ya penggugatnya adalah pihaknya Jeffrey, di mana Jeffrey ini sudah siap atau belum. Dan mengenai Binung dan juga Umar ini sengaja mendatangi rumahnya Pak Arjuna, karena kedatangannya tentu saja ingin ada sesuatu hal yang dibicarakan penting. Nah di situ ada Mama Astrid yang sengaja memberikan minuman yang membuat tensinya Pak Arjuna ini tenang, agak sedikit lega. Nah di situ juga Pak Arjuna memberikan surat persidangan, yaitu mengenai hak asuhnya Kinara yang akan jatuh, menurut Pak Arjuna jatuh ke tangannya lusa, yang akan dilaksanakan lusa. Dan tentu saja menurut Mama Astrid itu tidak mungkin, dan masih saja papanya ini ngotot ingin mendapatkan hak asuhnya. Padahal jelas-jelas Miranti itu selaku seorang ibu dari Kinara itu tidak menikah dengan Roni. Pasti hak asuhnya akan tetap jatuh ke tangan ibunya. Seperti itu loh guys. Nah kemudian di situ ada Pak Cahyo. Pak Cahyo mengabarkan bahwa Binung dan Umar ini datang ingin menemui mereka semua. Dan tentu saja di situ yang paling excited adalah Mama Astrid nih guys ya. Dan di situ Mama Astrid saja yang mau menemui mereka. Nah di situ Pak Arjuna masih belum tahu yang sebenarnya tentu saja ya mengenai kedatangan mereka berdua seperti itu. Dan tentunya di situ Binung sangat senang banget karena melihat kehadiran dari Mama Astrid yang selama ini telah menghilang pasca kecelakaan di situ. Otomatis membuat diri dia harus memeluk Mama Asti. Mama Astrid tentunya sangat dipeluk erat, sangat senang ya tentunya ya, karena walau bagaimanapun setelah berpisah lama senang banget begitu loh karena melihat Mama Astrid itu kembali. Dan tentu saja Umar senang langsung menyalimi tangannya Bu Astrid seperti itu. Nah kedatangan mereka berdua tentu saja ada poin penting seperti itu loh guys. Karena bukan hanya mereka ingin silaturahmi saja, melainkan ada sesuatu hal yang sangat penting. Walaupun sebenarnya Bu Astrid ini ingin menghidangkan makanan ketika mereka itu datang, namun tidak perlu menurut Binung, karena Binung ini dan Umar ingin mengatakan poin yang paling penting, yaitu terkait alat penyadap, di mana alat penyadap itu yang dipasang di tasnya Novia dan juga dipasang di rumahnya yang tak lain ada di dapur dan juga rumah makan. Nah di situ adalah poin yang paling penting yang ingin disampaikan oleh Binung dan juga Umar mengenai tindak kejahatan Pak Bagas. Pak Bagas adalah orang yang telah menaruh alat penyadap melalui Susilo, orang suruhannya Pak Bagas. Nah untuk mengenai itu juga masih belum diketahui apa alasan dari Pak Bagas melakukan hal itu semua. Namun tentunya pastinya membuat Binung dan Pak Umar ini juga bertanya-tanya. Dan setelah itu juga dia sampaikan hal tersebut kepada Mama Astrid. Karena Mama Astrid shock betul, dia bingung setelah mengetahui yang sebenarnya. Bahwa Pak Bagas ini jahat menaruh alat penyadap bukan hanya di tasnya Novia, melainkan juga berada di rumahnya seperti itu. Nah itu adalah poin yang paling penting yang mereka ingin sampaikan, kenapa mereka itu pengen ke rumah. Bukan hanya sekedar mereka itu pengen silaturahmi saja, tetapi hal yang urgent seperti itu yang pengen disampaikan. Karena walau bagaimanapun Pak Susilo ini salah karena menaruh alat penyadap di tempat rumahnya Pak Arjuna seperti itu. Tentunya sangat-sangat sedih banget dong. Nah mengenai Jeffrey ini nih guys,
Jeffrey sangat sedih banget nih guys, ya, karena dia harusnya membacakan ya kenapa alasan dia ingin menceraikan Novia pastinya. Dan di situ ketika jalannya persidangan sudah ada dan membuat Jeffrey ini harus membacakan semua, mulai dari biodata diri dia, ya, mulai dia tinggalnya di mana, umur berapa, kenapa alasan dia ingin menceraikan Novia seperti itu. Dan ketika Jeffrey ini menyatakan kenapa alasannya dia ingin menceraikan Novia nih guys, di situ memang membuat Novia pada awalnya tidak habis pikir dengan Jeffrey. Karena ulasan yang diberikan Jeffrey yang pertama itu adalah kenapa ya dia menggugat ya istrinya tersebut, padahal yang pertama dulunya hubungan rumah tangga dengan Jeffrey itu baik-baik saja, seperti itu, tidak ada masalah apapun dengan rumah tangga mereka. Namun yang kedua ini mengenai adalah perselingkuhan ya. Kenapa perselingkuhan itu terjadi? Di mana perselingkuhan dia dengan Mike yang dilakukan pada tanggal 15 November 2023. Dan ketika Jeffrey mengatakan hal tersebut mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Novia, itulah yang bikin Novia ini kurang suka. Jeffrey benar-benar pede ketika dia mengatakan hal itu, dan seharusnya dia tidak mengatakan hal itu nih guys. Namun sesuai dengan alur persidangan yang menyatakan bahwa Jeffrey harus mengungkapkan alasannya dan membacakan semua untuk mengikuti jalannya persidangan. Jeffrey ini tetap membacakan sesuatu hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Novia. Padahal Novia tahu betul, Jeffrey juga tahu betul karena sudah mendapatkan semua informasi tersebut. Dan seharusnya Jeffrey ini tidak membacakan tersebut karena dia tentu tidak bersalah dan tidak menginginkan perceraian. Dan juga apalagi selingkuh dengan Mike Tamrin seperti itu. Jadi tidak ada hubungan apapun dia dengan Mike. Lalu kenapa Jeff ini masih membacakan itu di depan semua orang, apalagi ada hakim seperti itu loh. Karena kan faktanya sudah sangat jelas sekali kan. Kak Jeff juga sudah tahu itu kan cuma ilusinya Wahabnya Jeffrey saja. Lalu kenapa harus dibicarakan dan diungkapkan di depan umum? Gitu loh. Novia ini pada awalnya sedih guys, tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan Jeffrey, masih saja membacakan itu di hadapan pengacaranya itu sendiri. Seharusnya tidak usah dibaca saja begitu loh ya. Toh itu kan memang tidak benar. Dan itulah yang bikin Novia ini sedih sebenarnya guys. Ya. Dan mengenai mamanya, ya. Mamanya Esti ini berusaha mendoakan yang terbaik atas pernikahan Jeffrey dan Novia. Semoga mereka diberikan hal yang terbaik dan mereka semua tidak jadi bercerai. Novia dan Jeff dipersatukan. Doa dari Mama Esti adalah yang terbaik buat Novia agar Jeff dan Novia ini bisa berkumpul kembali menjadi suami istri. Karena walau bagaimanapun pasti setiap rumah tangga ada masalah dan mereka harus bisa menyikapi dan tidak dengan perceraian. Pastinya sedih banget ketika melihat Novia harus bercerai lagi untuk kedua kalinya. Dan dia tidak mau hal itu terjadi guys. Pak Arjuna yang lagi duduk-duduk nih guys sambil minum ya yang dibuatkan oleh Mama Astrid tadi, dia belum masih menyadari niat jahat dari Pak Bagas. Nah di situ setelah mendapatkan informasi mengenai alat penyadap yang ditaruh di tasnya Novia, kemudian disampaikan kepada Mama Astrid ya. Mama Astrid menyampaikan kepada suaminya, apakah Pak Arjuna ini tidak marah ketika melihat alat penyadap itu ada di tasnya Novia seperti itu. Dan ternyata Pak Arjuna ini tahu karena memang Pak Bagas pernah mengaku hanya niatnya ingin membantu keluarganya untuk menyelidiki Novia. Dan kemudian Mama Astrid ini bingung dengan perilakunya suami. Apakah tidak marah seperti itu? Karena bukan hanya di tasnya Novia, melainkan di rumahnya juga loh. Di rumahnya tepatnya di dapur dan juga ruang makan seperti itu. Dan ketika mamanya ini menyampaikan ternyata alat penyadap itu juga ada di rumahnya, itu membuat Pak Arjuna ini mulai bertanya-tanya dan marah besar setelah mendapat pengakuan ya. Karena tentunya telah disampaikan Nung ya sama Umar yang datang ke rumahnya, dan di situ mereka berdua langsung menuju ke tempat dapur di mana alat dapurnya itu dipasang di mana, makanya berusaha dicari oleh Pak Arjuna.
Di mana ya kira-kira seperti itu. Jadi mereka berdua lagi mencari nih guys, apakah ada di lemari ataukah di bawah kolong meja atau seperti itu. Nah kemudian ternyata dipasangnya adalah di bawah meja dapurnya seperti itu nih guys. Barulah diambil penyadap tersebut dan ternyata alat penyadap tersebut memang ada tapi sudah mati karena mungkin baterainya habis. Namun apapun itu menurut Pak Arjuna tetap saja alat penyadap itu telah mengetahui semua ya mengenai keluarganya Pak Arjuna dan tidak habis pikir dengan ulahnya Pak Bagas. Lalu membuat Pak Bagas ini apa sih yang ingin memasang alat penyadap kalau niatnya hanya ingin ke tasnya Novia saja, ingin menyelidiki Novia, ini kan pasti ada yang salah. Nah kemudian dia juga menghampiri ke ruang makannya, bagian makannya nih. Di meja makannya di bagian bawah pun dia juga berusaha melihat di manakah letaknya dan ternyata berada di paling pojoknya guys. Dan di bagian pojok itu ditempelkan alat penyadap dan kemudian juga dia berusaha untuk mengambil alat penyadap tersebut. Nah setelah mengetahui semuanya guys bahwa ternyata niatnya Pak Bagas itu tidak hanya ke Novia saja melainkan ke rumahnya Pak Arjuna itu sendiri yang ngebuat dia itu langsung marah. Karena nggak mungkin pasti niatnya hanya untuk ke Novia saja, pasti ada hal tertentu lainnya. Dia berusaha ingin menelpon Pak Bagas itu sendiri. Namun Pak Arjuna masih belum mengetahui bahwa Pak Bagas ini sudah ditangkap, ya, sudah ditangkap dan masuk penjara atas kesalahan yang ia lakukan. Namun sampai saat ini Pak Arjuna masih belum mendapatkan kabar Pak Bagas yang ditangkap dan masuk penjara seperti itu. Nah, mengenai jalan persidangan Jeffrey yang telah mengungkapkan demikian semua, kenapa alasannya Novia itu harus diceraikan Jeffrey. Nah, tidak hanya mengenai permasalahan perceraian, melainkan juga masalah di mana Novia dan juga ibunya ini meninggalkan rumahnya Jeffrey, langsung pergi begitu saja, dan itu adalah alasan kenapa Jeffrey mau menceraikan Novia begitu loh guys. Dan ketika dia membacakan itu semua otomatis membuat Novia ini bertanya-tanya dan langsung mengarah ke arahnya Jeffrey. Padahal itu semua tidak benar. Apapun yang dibicarakan Jeffrey ini adalah salah semua. Atau juga sudah tahu kan Jeffrey sebenarnya. Lalu kenapa harus dibicarakan mengenai semua hal itu? Semua hal yang salah itu kenapa harus dibicarakan? Nggak usah kan harusnya membicarakan kenapa alasan dia memperceraikan, menggugat Novia dengan alasan itu. Seharusnya tidak seperti itu. Toh dia juga tahu kan Mama Estinya itu diusir dari rumah dia seperti itu oleh papanya sendiri. Kenapa harus masih membicarakan itu? Bahkan ketika pengusirannya itu sendiri pun, ya ketika Jeffrey itu tidak berada di rumah, kondisinya Jeffrey itu dirawat di rumah sakit pada waktu itu. Dan dia diusir oleh Papa Arjuna. Mama S ini disuruh untuk membawa semua kopernya, semua barang-barangnya untuk pergi begitu saja. Dan tidak hanya itu nih guys, bahkan ketika Novia ini mengetahui yang sebenarnya bahwa Pak Arjuna ini mengusirnya tanpa ada alasan yang jelas, dia berusaha untuk menanyakan kepada Papa Arjuna pada waktu itu. Namun Pak Arjuna tidak menjawab apapun. Ya, Novia ini benar-benar sedih ketika Jeffrey ini membahas terkait segala sesuatu hal yang tidak benar, yang ia ungkapkan itu semuanya adalah salah. Ya, dan Jeffrey pun di sini sungguh sangat sedih sebenarnya guys. Jeffrey ini sungguh sangat sedih sebenarnya. Terlebih lagi ini Novia yang jadi korbannya, Novia yang harus difitnah, Novia yang harus merasakan semuanya. Dan di situ Jeffrey juga mengungkapkan kepada para hakim bahwa itu semua salah, bahwa itu semua adalah ulahnya dari pengacaranya yang membuat pernyataan itu. Pernyataan itu bukan dibuat dari Jeffrey itu sendiri guys. Bahwa semua yang dibicarakan Jeffrey ini adalah buatan dari pengacaranya Jeffrey itu sendiri, Pak Lucky, bukan atas perintah dirinya. Nah karena itu bukanlah perintah dari Jeffrey itu sendiri, membuat Jeffrey ini berpikir ulang dan Jeffrey ini tidak mau menceraikan Novia dan dia mencabut gugatannya kepada Novia. Ya, setelah ia membacakan semuanya, barulah dia mengatakan kepada para hakim dan juga kepada ketua. Dan tidak hanya itu, dia juga merobek kertas itu karena dia sudah mencabutnya dan dia tidak jadi menceraikan Novia karena dia berpikir ulang dia masih mencintai Novia.
Dan disitulah Jeffrey ini ya sengaja kemarin itu mendatangi Pak Lucky untuk mencari tahu bagaimana cara dia bisa ya menggagalkan persidangan tersebut. Maka dari itu dia langsung bilang langsung saja kepada Pak Hakim, ketuanya langsung. Kemarin malam memang sebelumnya Jeffrey ini menemui pengacaranya untuk meminta penjelasan kenapa pengacaranya ini menulis hal-hal yang tidak seharusnya ia tulis dan menginginkan perceraian. Siapa yang menyuruhnya seperti itu loh. Padahal kan dia tidak menyuruh Jeffrey. Nah kemudian pengacaranya ini bilang bahwasanya itu semua kan atas perintah Pak Arjuna dan ada tanda tangannya dari Jeffrey pada waktu itu. Nah kemudian Jeffrey juga bertanya bagaimana cara dia memperbaiki semuanya dan tidak pengen bercerai dengan Novia. Lalu pengacara tersebut mengatakan kepada Jeffrey yaitu dengan cara Jeffrey ini harus bilang di depan hakim ketuanya langsung kalau dia itu pengen tidak bercerai dengan Novia, ingin menggagalkan sidang tersebut supaya hubungan dia dengan Novia ini baik-baik saja. Nah itu adalah saran yang Jeffrey ini harus lakukan kalau dia menginginkan pernikahan tersebut masih ada. Maka dari itu nih guys, Jeffrey ini ngomongnya langsung dan itu alasannya. Dan tidak hanya itu, di depan hakim, di depan semua orang, Jeffrey ini bersujud di Novia. Ya, dia minta maaf kepada Novia atas semua kesalahan yang terjadi dalam hidup dia. Kenapa semua ini terjadi? Dia tidak bisa melindungi Novia, dia minta maaf kepada Novia. Di depan hakim dia ngomong seperti itu. Karena dia memang pengen memutuskan untuk kembali lagi dengan Novia, rujuk lagi dengan Novia. Namun sebelum dia mengatakan hal tersebut, tentu permintaan maaf tidak cukup ya pastinya. Dan kalaupun Novia ini pengen marah, ingin mukul Jeffrey, ini pasti diperbolehkan. Novia yang mendengar semua itu tentu saja membuat dia sedih. Karena walau bagaimanapun dia tidak tega bahwa Jeffrey harus bersujud di depan hakim dan meminta maafnya dengan cara seperti itu. Jeffrey tahu, Novia pun juga tahu bahwa mereka berdua saling mencintai satu sama lain. Maka dari itu, Jeffrey yang masih mencintai ini bersujud di hadapan semua orang untuk minta maaf. Minta maaf karena satu, tidak percaya dengan Novia. Ya, karena kesalahpahaman selama ini itu karena dia tidak percaya dengan istri dia sendiri. Kalau dari awal dia percaya dengan Novia, maka semua ini tidak akan pernah terjadi. Novia ini langsung menginginkan suaminya untuk duduk gitu loh, dan gak usah dibawa digagalkannya perceraian itu supaya mereka bisa rujuk. Karena kalau melihat situasi seperti itu, hakim tidak akan jadi mengetok palunya untuk menceraikan Novia. Jadi mereka berdua tidak akan jadi cerai dan tetap akan jadi suami istri. Maka itu Jeffrey benar-benar harus minta maaf dan Novia ini memaafkannya. Tentu saja sedih ketika melihat suaminya harus bersujud seperti itu loh guys. Namun inilah yang bisa dilakukan Jeffrey untuk membuat dia bersatu kembali. Permintaan maaf tentu saja tidak sangat cukup, namun dia hanya bisa minta maaf dan ingin memperbaiki semua pernikahannya